Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jujun Juminar. Di sini saya akan menjelaskan tentang segitiga. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Wahyudin yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk menjelaskan materi tentang segitiga. Ya, baiklah. Yang pertama kita mengenal dulu tentang segitiga. Di sini ada salah satu contoh, yaitu di mana contoh itu di sini ada sebuah kapal layar, di mana kapal layar itu terdapat sebuah layar yang berbentuk dengan segitiga ya, yaitu ini. Nah, apakah fungsi dari layar ini? Layar ini berfungsi untuk menggerakkan kapal dengan memanfaatkan tenaga angin sebagai pendorongnya. Ya. Nah, selanjutnya kita akan mengenal tentang jenis-jenis segitiga. Jenis-jenis segitiga itu ada dua, ada yang pertama ditinjau dari panjangnya, dan yang kedua ada yang ditinjau dari besar sudutnya. Baiklah, yang pertama kita lihat jenis segitiga yang ditinjau dari panjang sisinya. Di sini ada tiga, yaitu yang pertama adalah segitiga sembarang. Apa itu segitiga sembarang? Segitiga sembarang itu yaitu segitiga yang ketiga sisinya mempunyai panjang yang berbeda. Jadi di sini panjang AB, BC, dan AC itu semuanya berbeda. Jadi AB tidak sama dengan BC dan tidak sama dengan AC. Itu adalah segitiga sembarang. Yang kedua ada segitiga sama kaki. Apa itu segitiga sama kaki? Segitiga sama kaki itu yaitu segitiga memiliki dua buah sisi yang sama panjang. Misalkan contoh di sini segitiga ABC, di mana sisi AC dengan sisi BC itu mempunyai panjang yang sama ya. Dua sisi ini mempunyai panjang yang sama, maka ini dinamakan dengan segitiga sama kaki. Yang ketiga, ada segitiga sama sisi. Nah, di sini kalau segitiga sama sisi yaitu segitiga yang ketiga sisinya mempunyai panjang yang sama. Jadi di sini panjang AB sama dengan panjang BC dan sama dengan panjang AC. Nah, selanjutnya segitiga yang ditinjau dari besar sudutnya. Nah, jenis segitiga yang ditinjau dari besar sudutnya itu juga ada tiga. Yang pertama ada segitiga lancip. Apa itu segitiga lancip? Adalah segitiga yang ketiga sudutnya merupakan sudut lancip. Ya, contoh di sini segitiga PQR. Gambar di samping ini adalah segitiga lancip karena sudut P, sudut Q, dan sudut R ketiga-tiganya adalah sudutnya lancip. Sudut lancip itu yaitu sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Yang kedua, ada segitiga siku-siku. Apa itu segitiga siku-siku? Adalah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku. Di sini sudut PQR, di mana sudut PQR di Q-nya ini adalah merupakan sudut siku-siku yang besarnya yaitu 90 derajat. Nah, yang ketiga yaitu segitiga tumpul. Segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul. Nah, pada segitiga PQR, maka sudut P ini itu merupakan sudut tumpul. Kenapa? Karena besar sudut P ini lebih dari 90 derajat, makanya dinamakan dengan sudut tumpul. Nah, selanjutnya melukis garis istimewa pada segitiga. Pada segitiga itu ada 4 garis istimewa. Yang pertama yaitu garis tinggi. Apa itu garis tinggi? Garis tinggi adalah garis yang ditarik dari sebuah titik sudut pada segitiga dan tegak lurus dengan sisi di depannya. Jadi seperti ini, garis dari sini itu ditarik secara tegak lurus ke segitiga tegak lurus yang dengan sisi di depannya. Ini juga sama. Yang ini juga sama, ditarik secara tegak lurus ke sisi di depannya. Ini juga sama, ya. Jadi adalah ditarik dari salah satu sudut dan tegak lurus ke sisi di hadapannya. Nah, sekarang garis bagi. Garis bagi itu adalah garis yang ditarik dari titik sudut segitiga dan membagi kedua sudut itu sama besar. Jadi dia ditarik dari suatu sudut, maka garis itu harus membagi dua sudut tersebut sama besar. Jadi boleh dari sini, atau dari sini, ketiga sudut ini boleh. Sehingga garis itu membagi sudut itu sama besar. Itu yang dinamakan dengan garis bagi. Nah, sekarang kalau garis berat itu menghubungkan titik sudut dengan titik tengah sisi di hadapannya. Jadi, kalau misalkan ini sebuah segitiga siku-siku, maka dia ditarik dari salah satu sudutnya, dan dia harus membagi dua sisi yang ada di hadapannya. Jadi, sisi yang ada di hadapannya dibagi dua sama panjang, sama garis tersebut, yaitu namanya garis berat. Nah, sekarang apa itu garis sumbu?
Garis sumbu adalah garis yang tegak lurus pada suatu sisi segitiga melalui titik tengah sisi segitiga. Jadi di sini garis tegak lurus pada suatu segitiga. Jadi ini ya garis tegak lurus dan dia membagi dua ya sisi di salah satu sisi segitiga itu. Sekarang besar sudut-sudut segitiga. Jumlah sudut-sudut pada segitiga. Kita semua sudah tahu jumlah sudut-sudut segitiga itu yaitu 180 derajat. Nah, di sini ada salah satu contoh soalnya di mana ada sebuah segitiga ya yang sudutnya itu yang satu 30 derajat, yang satu 100 derajat. Maka kita disuruh menghitung berapakah besar sudut ketiganya ini. Nah, maka di sini besar sudut ketiganya yaitu 180 derajat dikurangi 32 ditambah 100 derajat, yaitu 180 dikurangi 132, yaitu 48 derajat. Begitupun dengan contoh dari soal yang kedua, yaitu sebuah layar dari kapal. Ya, dari sini ada salah satu alasnya itu disebut adalah 63 derajatnya. Jadi di sini layar ini berbentuk sebuah segitiga siku-siku di mana sudutnya 163, kalau siku-siku udah pasti yang satunya adalah 90 derajat. Maka berapa sudut yang lainnya? Nah, di sini dihitung 180 derajat dikurangi 90 tambah 63. Maka besar sudut tersebut adalah 27 derajat. Itu adalah cara mencari sudut dalam sebuah segitiga. Nah, ini ada yang kedua, ada yang dinamakan dengan sudut luar segitiga. Nah, di sini ada satu contoh, ya. Di sini ada sudut A, B, C, dan di sini ada titik D. Nah, di sini sudut A, sudut C, dan sudut ABC ini berjumlah 180 derajat. Nah, sudut CBD ini merupakan sudut luarnya. Berapa besar sudut luar ini? Maka sudut luar ini besarnya adalah 180 dikurangi sudut ABC. Kenapa 180 dikurangi sudut ABC? Karena sudut ABC ini berpelurus dengan sudut CBD. Nah, sudut yang saling berpelurus itu berjumlah 180 derajat. Jadi, sudut ini besarnya, sudut ini 180 dikurangi besar sudut ABC. Satu lagi, bagaimana cara mencari sudut luar ini? Sudut luar ini juga besarnya sama dengan adalah sudut dalam. Sudut dalam yaitu sudut A dan sudut C. Jadi sudut luar ini sama dengan jumlah sudut dalam yang tidak berpelurus. Jadi di sini jumlah sudut luar ini bisa juga sudut A ditambah dengan besar sudut C. Nah, di sini bisa dilihat besar sudut luar suatu segitiga sama dengan jumlah dua sudut dalam yang tidak berpelurus dengan sudut luar tersebut. Jadi maksudnya di sini ini CBD sama dengan sudut A ditambah sudut C. Ya. Nah, sekarang sini keliling dan luas segitiga. Keliling segitiga yaitu caranya dengan cara menjumlahkan dari ketiga sisi segitiga tersebut. Ya, misalkan contoh di sini AB ditambah BC ditambah AC, ya, A ditambah B ditambah C. Nah, di sini ada satu contoh. Di sini ada sebuah segitiga. Ya, kalau ada tanda dua begini udah pasti ini segitiga adalah segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki, kalau ini 12 maka ini pun akan 12. Nah, berapa kelilingnya? Ya kita tinggal jumlahkan 12 tambah 12 ditambah 8 yaitu 32 cm. Nah, sekarang alas dan tinggi yang sekawan. Ya, contohnya ini nomor 1. Ini ada gambar ini. Itu yang dibilang sekawan ini misalkan tinggi AD, maka dia akan sekawan dengan alas BC. Ya, kalau tingginya CA, maka dia akan sekawan dengan alas AB. Gitu ya. Jadi sekawan itu dia akan tegak lurus, ya, saling tegak lurus. Nah, di sini tinggi CD dia akan sekawan dengan AB. Terus tinggi AE akan sekawan dengan CB. Dan tinggi BF akan sekawan dengan AC karena dia saling berpelurus dengan sisinya. Nah, ini pun sama ya. Jadi luas setiap segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Alas sebuah segitiga merupakan sisi dari segitiga tersebut. Tinggi segitiga harus tegak lurus dengan alas yang sekawan. Nah, di sini ada contoh soalnya ya. Kita sebelum tahu. Ada segitiga KLM, panjang KL 11, ini panjang 11, panjang LM-nya 20, panjang PK 5 cm, hitunglah panjang MP.
Nah, MP ini berarti kan tegak lurus dengan mana? Dengan PL, ya. Maka di sini setengah alas kali tinggi. Nah, tapi di sini lihat dulu luas segitiga KLM. KLM, ya, yaitu setengah KL dikali MP. Nah, di sini 66 sama dengan, ya kan di sini luasnya 66 sama dengan 5,5 kali MP. Maka MP-nya 66,5 bagi 5,5 yaitu 12. Jadi panjang MP adalah 12 cm. Nah, di sini ada luas segitiga juga dengan panjangnya. Nah, di sini setengah keliling segitiga ABC dapat dinyatakan dengan S, sehingga diperoleh S itu sama dengan setengah keliling. S sama dengan setengah keliling, atau sama dengan setengah dari penjumlahan sisinya, yaitu A tambah B tambah C. Gitu ya. Di sini contohnya, panjang sisi-sisi sebuah tiga adalah 10, 24, 26. Hitunglah luas segitiga tersebut. Jawabannya S sama dengan 30. Ya, dari mana S ini 30? Ya, kita jumlahkan. Lalu di sini L sama dengan S, di mana S dikurang A, S dikurang B, dan S dikurang C. Ini dihitung, didapatlah 120. Jadi luas segitiga tersebut adalah 120 cm persegi. Ya, terima kasih. Mungkin itulah penjelasan dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau seandainya ada masukan, silakan. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.